Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Labi Serkis. Kemarin maghrib ya, ada rekan tuser yang bersilaturahmi ke rumah saya. Maghrib ya, jadi agak kemalaman katanya ini servisannya nggak kelar-kelar, dibawa pulang dan minta tolong untuk diselesaikan. Oke, baik. Di hadapan saya ini sebuah mesin Cina ya, katanya itu mereknya Advan ya. Tapi kalau untuk jenis TV Cina itu semua rata-rata sama teman-teman ya. Nah, kerusakan dari TV Cina ini katanya itu TV-nya start ya. Lama nggak sampai semenit ya, TV-nya lalu kembali standby. Itu dalam keadaan dingin, tapi pada saat dalam keadaan panas itu sebentar saja, itu hitungan detik dia akan mati ya, tapi matinya mati standby, lampu indikator masih menyala. Kalau di remote dia masih respon start sebentar lalu mati lagi, mati standby ya. Nah, agak bingung katanya teman-teman, karena yang pertama kalau TV Cina katanya itu saya sudah melakukan solderan ulang ya, tetap saja hasilnya nihil. Kemudian melakukan pengamatan komponen juga, katanya dia amati komponen ya, komponennya dalam kondisi bagus, terutama di area-area elko ya. Kalau untuk TV Cina ini memang kalau dilihat kondisinya bagus ya. Kemudian yang terakhir melakukan pengecekan tegangan, yang mengherankan katanya tegangannya itu normal semua ya. Nah, itu yang sangat membingungkan, sudah melakukan seperti itu tapi toh tetap saja hasilnya nihil. Oke, baik teman-teman ya. Saya uraikan saja kalau untuk jenis mesin TV Cina, pengalaman saya sih jarang-jarang sih teman-teman ya. Kalau di antara 3 yang sudah dilakukan oleh rekan tuser saya itu adalah hal yang itu ya. Kalau untuk jenis TV Cina, mungkin saja rekan tuser saya itu kerja keburu ya, karena waktu maghrib jadi tidak terlalu fokus ya. Yang pertama, kalau TV Cina mengalami kerusakan seperti itu, nyala sebentar lalu mati standby ya, di start nyala lagi, itu biasanya yang pertama kita lakukan adalah pengamatan solderan ya. Kalau untuk jenis TV Cina itu rata-rata solderannya agak kurang baik ya, biasa mengalami kendor. Yang kedua adalah pengamatan komponen. Nah, pengamatan komponen itu teman-teman, jangan terkecoh pengamatan komponen yang di bagian atas seperti ini. Biasanya juga itu ada komponen yang bermasalah di area bawah ya. Ini kan kalau kita belum melakukan pencabutan komponen ya, terutama elko. Nah, yang ketiga adalah pengukuran tegangan tentunya. Itu yang sangat penting ya, melakukan pengukuran tegangan. Oke, kalau begitu saya akan coba nyalakan dulu, dan sekalian juga saya ambil apometer saya. Kita akan lihat, ini kan mesin dalam keadaan dingin ya, mungkin agak lama. Nanti pada saat standby teman-teman, kita akan langsung melakukan pengecekan tegangan ya. Oke, saya akan coba nyalakan dulu TV-nya ya. Ini saya sudah pasang ke tabung pengetesan saya. Atau kita balikan aja mesinnya langsung ya. Oke, kita geser dulu ya. Mungkin lurus ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Saya akan coba nyalakan TV-nya. Oke, TV start ya. Kita lihat penampakan di depan dulu. Start remote ya. Itu ada ya penampakannya. Kita ke, nah itu. Oke. Kita tunggu teman-teman ya. Pada saat TV ini standby, lalu kita melakukan pengecekan tegangan ya. Kalau solderan saya tidak langsung cek lagi teman-teman ya, karena saya pikir solderan ini sudah pada oke semua ya. Teman tuser saya sudah melakukan solderan ulang, tapi tetap saja seperti itu ya. Oke, nanti pada saat standby kita akan kembali ya. Saya akan ambil apometer saya juga dulu. Oke, baik ya teman-teman, posisinya sudah standby ya. Lampu indikatornya masih nyala seperti ini. Dan kalau di start ini, start teman-teman ya. Nah, kita langsung saja melakukan pengecekan tegangan ya. Ini kan posisi sudah standby ya, sudah nyala. Saya konekkan dulu prop hitam saya di ground tabung ya.
Bentar. Oke, seperti itu. Sekarang kita lakukan pengecekan tegangan teman-teman ya. Kita tes tegangan 12-nya. Kata dari teman tuser saya ini katanya normal ya tegangannya. Oke, kita cek dulu. Apakah normal? Tegangan 12, tegangan wajib 113 normal ya teman-teman ya. Oke, untuk tegangan vertikalnya di sini. Oh, sorry. Ya, terukur 26 normal ya. Tegangan ke IC chroma ya. 11 volt sangat normal. Tegangan ke IC suara. Ntar ke audio ya. Oke, sangat normal juga teman-teman ya. Lanjut kita ukur tegangan 5 volt di area IC memori di sini ya. Ada 4,9 teman-teman, normal ya. Nah, kalau begitu teman-teman, apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini, tegangan sudah pada normal dan tetap saja dia nyala lalu sebentar lalu mati lagi ya, mati standby. Saya cabut dulu ya. Nah, di jenis TV Cina bisa teman-teman lihat ya, saya perlihatkan, jadi jangan sampai teman-teman terkecoh ya. Untuk jenis TV Cina seperti ini, cek sana sini ya, kerusakan seperti itu. Saya cabut dulu ya. Paling sering ya TV Cina kalau bermasalah seperti itu ternyata memang ya tegangan ya teman-teman ya, tegangan beblesnya itu bermasalah. Kenapa saya bilang tegangan beblesnya bermasalah? Nah teman-teman lihat di sini, di tegangan bebles itu ada dua elko yang memfilter ya, satu di area bawah dan satu di area atas. Oke, otomatis kalau teman-teman melakukan pengecekan tegangan ya pasti akan normal. Kalau salah satunya ada yang bermasalah ya, itu rata-rata teman-teman ya, saya dapat kasus seperti itu. Teman-teman melakukan juga pengecekan dengan menggunakan S-meter. Kalau teman-teman tidak melepas jampiran yang menuju ke area playback ini, pasti S-meternya juga akan berfungsi normal, mengatakan indikatornya elko-nya dalam keadaan bagus ya. Padahal salah satu elko dari tegangan bebles ini biasanya ada yang bermasalah. Apakah betul feeling saya teman-teman? Kita lihat saja ya teman-teman ya. Saya cabut elko beblesnya ini yang dua ya, satu yang di bawah dan satu yang di atas. Kita coba cabut dulu yang di bawah sini teman-teman ya, suplai tegangannya ya. Saya cabut ya. Atau kita cabut dua-duanya aja teman-teman ya. Kita mau lihat ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena sudah sering kali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati ya, karena di TV Cina itu ada yang menggunakan satu elko bebles dan ada yang menggunakan dua ya. Oke, kalau satu itu bisa langsung, mungkin bisa langsung ketemu penyakitnya teman-teman ya. Ini kan dua ya. Kita cabut aja semuanya deh. Hati-hati juga teman-teman ya, kalau untuk jenis TV Cina itu PCB-nya sering retak ya. Kalau faktor panas, apalagi kalau pemasangannya itu bengkok ya di dalam. Nah, langsung saja kita tuju ya teman-teman ya. Oke, elko bagian atas dia menggunakan 160 100 mikro ya untuk bebles bagian atas ya. Dan yang bagian bawah dia menggunakan 160 47 mikro. Bisa teman-teman lihat ya tersangkanya teman-teman ya. Hanya dengan sebuah elko saja itu kadang kita bisa bingung ya. Jadi teman-teman perhatikan aja jalur beblesnya. Kalau dia menggunakan dua elko seperti ini, kalau teman-teman punya S-meter, lepas dulu jampiran resistor ini ya, lalu ukur. Kalau teman-teman tidak melepas ini, kalau teman-teman letakkan S-meternya di sini, pasti jarumnya juga akan menunjukkan elko-nya normal ya. Padahal elko salah satunya ini pasti ada yang bermasalah. Contohnya ini ya teman-teman ya. Elko bagian bawah yang bermasalah, kita lihat dari segi kaki-kakinya seperti itu sudah kelihatan ya bahwa elko ini rusak ya. Tuh, nih. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini masih normal ya. Nggak apa-apa, kita ukur aja dulu nanti tegangannya, mikronya berapa ya. Nanti kita akan pakaikan alat pengetesan elko saya karena kebetulan S-meter saya lagi rusak juga ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan ambil dulu alat ukur saya dulu. Kita lihat ya.
Oke, saya pakai ini teman-teman ya. Saya colokkan dulu. Oke, kita ukur aja yang paling atas ya teman-teman, elko yang paling atas ya. Nilainya itu 160 100 mikro ya. Pasang di sini. Shotkan dulu ya teman-teman ya. Takutnya alatnya rusak kalau ini elko menyimpan tegangannya. Oke, saya coba nyalakan. Menunjukkan berapa ya? Dari 100 mikro 93,42 mikro. Sebenarnya masih bisa kita gunakan, tapi lebih baik kita lakukan pergantian ya. Karena ini agak jauh ya teman-teman ya. Mungkin beda 7 mikro ya. Nanti kita akan carikan pengganti. Kalau yang ini, yang korosi kakinya satu di atas. Nah ini nggak usah diukur ya. Sekarang kita akan coba nyalakan. Kita lihat ya, TV-nya nyala. Insya Allah nyala teman-teman ya, nyala dengan normal dan TV-nya sudah tidak kembali standby ya. Permasalahan untuk jenis TV Cina seperti itu ya. Jadi mungkin kurang jeli aja teman-teman ya, rekan tuser saya melakukan pengecekan ya. Mungkin pikir elko-nya sudah dites dengan menggunakan S-meter, tapi tidak melepas jampiran. Mungkin bisa seperti itu aja ya, karena mungkin juga tidak terfokus karena tegangannya normal ya di 112 ya. Oke, saya coba nyalakan TV-nya, kita lihat ya. Oke, kelihatan TV-nya sudah start teman-teman ya. Playback sudah mengeluarkan semburan ya. Kita lihat ya. Nah itu ya, restart sudah muncul. Gambar rolling karena efek dari kamera saya teman-teman. Oke, saya rasa normal ya teman-teman ya TV-nya. Mungkin barangkali cukup demikian dari saya, tutorial singkat buat para rekan-rekan peteknisi yang ingin belajar atau teknisi pemula ya. Kita sama-sama belajar ya. Kalaupun mungkin ada permasalahan kerusakan TV yang teman-teman ingin pertanyakan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.